Untuk saat ini mereka memang juga butuh logistik, tapi yang mereka butuhkan sebetulnya adalah rumah. Itu mau tidak mau, suka tidak suka, kalau dari lokasi ya memang harus mau. Pesan saya untuk masyarakat Desa Padaruyu, mudah-mudahan sabar, kita bangkit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Sabtu tanggal 17 Desember 2022. Saat ini kita berada di kantor Kepala Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Saat ini kami Mahatma Indonesia bersama Ibu Kepala Desa, Ibu Neng Susilawati SIP. Ya. Sudah berada di tengah-tengah kita untuk coba kita berdiskusi, kita coba menanyakan beberapa hal terkait kondisi di Padaluyu saat ini. Jadi sebelumnya kami ucapkan turut prihatin atas musibah yang terjadi di desa yang Ibu pimpin saat ini. Semoga ini menjadi ujian buat kita dan ini ada pelajaran dan hidayah untuk masyarakat, untuk kita semua. Nah, Ibu, mohon izin, dengan adanya musibah gempa di Desa Padaluyu saat ini, di akhir masa jabatan Ibu, sudah 3 periode Ibu dipercaya oleh warga. Apa yang Ibu rasakan saat ini terhadap kondisi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana? Yang pertama, mungkin yang kita rasakan untuk Padaluyu saat ini, karena tidak keprediksi ya dari awal bahwa kita akan mengalami gempa seperti ini. Ya, waktu tanggal 21 bulan November kemarin 2022 jam 13 ya. Jam 13.21 ya. Yang mengguncang Desa Padaluyu dengan skala 5,6. Sangat betul-betul kita itu adalah serasa cuma kita yang kena musibah. Padahal ternyata untuk Cugenang memang sangat parah ya dibanding dengan kecamatan lain di Kabupaten Cianjur. Untuk saat ini Padaluyu dengan jumlah wilayah yang begitu besar di Kecamatan Cugenang, barangkali cuma Padaluyu yang luas wilayahnya paling banyak, 595,110 hektar ya, dengan jumlah KK 2.717, dengan jumlah jiwa ada 9.624 jiwa. Sekarang yang kita rasakan dengan adanya gempa di tanggal 21 ini ya sangat berdampak untuk masyarakat Desa Padaluyu, terutama masyarakat yang rumahnya betul-betul rata dengan tanah. Itu ada 500. Berarti sudah ada verifikasi ya? Untuk sudah ada rusak ringan, sedang, dan berat ya? Ya, betul. Sudah ada verifikasi lapangan, sudah ada pengecekan baik oleh Ketua RT, mahasiswa, serta dari staf desa dan BPD. Bersama BPD kita cek lokasi, ternyata rusak berat itu ada 500, rusak ringan itu rusak sedang itu ada 411, dan rusak ringan itu ada 1.452. 452 yang rusak ringan. Ya, total itu tersebar di beberapa di 27 RT. 27 RT ada 8 RW. Berapa kadus? 3 kedusunan. 3 kedusunan ya, dusun 1, 2 dan 3. Jadi untuk saat ini mereka yang rata dengan tanah rumahnya 500 rumah itu sekarang masih tinggal di tenda-tenda darurat. Iya, daerah pengungsian. Sudah hampir mau sebulan ya, Bu? Betul, mau sebulan. Sampai tanggal 21 itu sebulan. Kondisi kesehatannya seperti apa sekali? Alhamdulillah untuk saat ini, kalau untuk kesehatan mereka ada selalu bantuan kita dari luar, dari relawan-relawan, tenaga medis, baik kemarin dari Lumajang, dari UIK Bogor juga. UIK Bogor? Iya, itu UIK dari tempat. Iya. UIK Bogor sangat berperan sekali ya untuk pasca gempa di Desa Padaluyu, baik dalam bidang pendidikan, kemarin juga sudah ada pelatihan pendidikan, kesehatan, ataupun trauma healing, termasuk juga untuk besok ada kegiatan untuk Karang Taruna dari UIK Bogor.
Terus juga pemulihan ekonomi, terutama untuk UMKM Desa Padaluyu. UMKM. Itu dari WK Bogor. Berarti juga. UMKM sangat terdampak sekali. Sangat terdampak karena memang ekonomi Padaluyu untuk 1 bulan ini ya kita roda perekonomiannya tidak berjalan sama sekali. Total. Semua total. Kecuali yang berdagang sudah mulai ada yang berdagang. Nah, kalau berjalan jualan mungkin sekarang gitu. Sudah ada ya untuk seminggu inilah. Karena dari awal 21 pas kejadian listrik pun sampai 3 hari kita padam, tidak ada listrik untuk Desa Padaluyu. Kondisinya sangat mencekam berarti. Sangat mencekam sekali, sangat mencekam dan kita tidak bisa mungkin pas kejadian kita update atau apa karena memang kita tidak ada lampu listrik, tidak ada listrik ya, mati total itu selama 3 hari dari tanggal 21 sampai tanggal 23 kita. Kalau Desa Padaluyu korban meninggal dunia gitu. Korban meninggal dunia itu ada 8 orang. 8 orang. Rata-rata mereka tertimpa bangunan. Iya, termasuk balita usia di atas 1 tahun lah. Ada yang meninggal karena memang. Kalau yang masih sakit dirawat gitu. Kalau yang masih sakit sekarang masih ada, masih ada yang potong. Tersebar di beberapa 27 RT. Tapi kalau yang parah kita sudah bawa antisipasi ke Hasan Sadikin. Hasan Sadikin Bandung. Iya Bandung. Ternyata sekarang alhamdulillah agak mendingan. Tapi itu di cover sama pemerintah. Di cover kok. Di cover. Untuk pelayanan kesehatan untuk sekarang ini baik di bidan, di puskesmas, di mana itu gratis total. Itu gratis total. Tidak ada tanpa pungutan biaya. Nah, yang kami perhatikan Ibu, ada pergeseran moral yang kita lihat di masyarakat bahwa yang tadinya bertani ya sekarang mungkin masih ada trauma atau seperti apa, mereka masih enggan gitu. Can hayang ke sawah, can hayang ngebon, can hayang macul. Nah, apa harapan Ibu pada masyarakat? Kalau saya selaku kepala desa, masyarakat mungkin setelah tanggal 20 ini karena dari aturannya sudah dicabut ya oleh pemerintah, oleh Pak Bupati, bahwa gawat darurat ini sudah 1 bulan. 1 bulan. Iya. Tanggal 20 Desember. Tanggal 20 Desember itu kita harus bangkit. Yang biasanya dia supir ya nyupir lagi. Yang biasanya tani tolong bertani lagi. Balik lagi ke awal lah. Kita balik lagi ke laptop ya. Karena memang kalau kita menunggu donasi dari luar, itu kan tidak bisa, ataupun kita kalau mengandalkan donasi, mana mungkin sih kita menjadi pengemis terus. Ya, kita harus siap bangkit ya. Siap bangkit, berjuang karena apa? Karena bukannya kita tidak mau belas kasihan orang, tapi kan kalau belas kasihan orang juga kalau tiap hari gak bakalan mungkin itu kita kan ya, mungkin yang donasi juga tidak bisa kita setiap hari bakal ada donasi, gak bakal bisa ada seperti itu. Jadi kita harus punya keyakinan sendiri, kita harus bangkit dari keterpurukan ini. Mudah-mudahan musibah ini Allah memberikan musibah yang sangat luar biasa untuk masyarakat. Mudah-mudahan Allah pun akan menggantinya lebih daripada ini kebahagiaan kedepannya untuk mereka gitu ya. Memang sangat kelihatan sekali masyarakat yang mungkin SDM barangkali ya, dengan keadaan gempa seperti ini kadang-kadang kurang sadar apa yang sudah digariskan oleh Allah, bahwa kita itu akan ada gempa, kita itu sedang diuji atau apa. Kadang-kadang memang kelihatan, sangat kelihatan oleh Tuhan kita diberikan cobaan ini. Banyak masyarakat beraneka macam penerimaannya, pemikirannya ya. Kita ya mudah-mudahan ada yang bergantung dengan bantuan, ada yang jadi kebergantungan. Nah itu, jadi mudah-mudahan untuk Padaluyu tidak ada yang bergantungan ya. Setelahnya dicabut tanggap darurat ini oleh Pak Bupati, kita akan kembali lagi kepada masing-masing masing-masing untuk life skillnya mereka. Yang biasa mereka kerja di ladang ya ke ladang, yang mereka kerja nyupir-nyupir, yang mereka kerja sebagai buruh harian lepas ya mungkin kerja lagi. Kembali lagi seperti semula. Meskipun masih dalam keterbatasannya. Iya betul, walaupun mereka mungkin trauma masih ada. Tapi karena memang gempa susulan terus selalu ada ya, walaupun tidak sering. Sekarang masih ada jeda 2 hari, kadang-kadang masih ada. Tapi waktu awal itu sehari bisa sampai 15 kali. Sehari itu masih 15 kali. Nah, ini untuk
anak-anak nih, anak-anak usia sekolah, dari dinas pendidikan, dari dinas terkait untuk langkah yang mereka instruksikan ke pemerintah desa untuk di desa Padului seperti apa untuk yang masih sekolah. Nah, kalau untuk yang masih sekolah sekarang udah mulai sekolah. Cuman sekolahnya masih di tenda di luar. Iya, di tenda darurat, tapi waktu pembelajarannya tidak maksimal. Iya, seolah-olah mereka trauma healing dulu lah. Ada berapa sekolah dasar? Empat sekolah dasar. Satu sekolah SMP. Satu sekolah SMP. Nah, itu semua bangunannya masih layak huni atau? Jadi mereka tuh bangunannya ada yang rusak berat, ada yang rusak ringan. Iya, yang rusak ringan masih bisa Masih bisa. Contohnya SD Kembang Manis 2 itu, alhamdulillah. Karena terlalu lama anak-anak juga berada di luar, di pengungsian, itu di satu sisi memang mereka merasakan trauma yang begitu berat. Mungkin ada juga yang kehilangan orang tuanya. Tapi di satu sisi juga ini akan ada pergeseran moral tadi. Anak-anak jadi ikut kebergantungan, ikut meminta sumbangan. Itu yang menjadi PR kita bersama. Bukan hanya relawan, bukan hanya pemerintah, tapi ini juga harus semua stakeholder, semua tokoh masyarakat, ada tokoh agama, tokoh ulama. Ya, itu semua harus berperan untuk supaya Cianjur, Desa Padului khususnya, ini semua masyarakatnya kembali seperti semula, bangkit kembali. Nah, ada masalah baru nih yang ditimbulkan pasca bencana. Kami di tim relawan Gerakan Pungut Sampah dan teman-teman relawan gabungan juga punya analisa bahwa bantuan yang masuk ini rata-rata kan makanan cepat saji, makanan ringan, atau yang menghasilkan sampah. Nah, kami sempat melakukan trauma healing untuk edukasi ke posko-posko pengungsian supaya kita tetap buang sampahnya itu di satu. Nah, langkah pemerintah desa terkait kondisi sampah yang sekarang berceceran di posko-posko itu apa? Karena yang saya lihat sejarah dari beberapa prestasi di desa Padului ini terkenal dengan resipnya, rapihnya, bersih, nyaman gitu, sejuk. Ini apa langkah pemerintah? Apa Ibu sudah berkomunikasi dengan DKP atau dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk penanganan ini, sampah ini? Kami nanti dari komunitas bisa bantu support untuk di lapangan. Iya. Kalau untuk persampahan kita dari awal sudah mengambil sampah-sampah yang terutama ada di hunian ataupun di pengungsian. Itu sudah kita ada 2 kali penarikan sampah di penghunian di penampungan karena takutnya mereka juga ada jadi demam berdarah karena banyak sampah ya. Itu inisiatif pemerintah desa atau? Iya, pemerintah desa. DKP. Pemerintah desa. DKP belum. Kita pemerintah desa. Tapi Ibu komunikasi dengan DKP? Tidak, karena memang kalau Padului sebetulnya untuk garda ketiga kita sudah punya dari awal. Jadi gini, pada waktu itu kita punya swadaya masyarakat besarnya Rp1.000 per kakak per bulan untuk kebersihan, keindahan dan kerapihan. Itu dari tahun kita ada perdesnya, asalnya 500 tapi 2008 kita ada perubahan. Oh, itu ada perdesnya, Bu? Ada perdes. Ini menarik nih. Ada perdesnya. Rp1.000 per bulan. Iya. Jadi sampahnya ditarik. Yang pertama kita itu pengelolaan kebersihan lingkungan. Nah, lingkungan itu apa? Termasuk lingkungan jalan PU pun lingkungan. Iya, betul. Kenapa jalan PU kita pelihara? Karena memang tidak sering dilakukan pembersihan oleh Bina Marga. Jalan PU ini kan itu hak sebetulnya kewajiban Bina Marga. Tapi karena kita merasa menikmati, memiliki, kenapa tidak? Karena tidak overlapping bantuan anggarannya. Karena ini swadaya betul-betul masyarakat. Itu kita ada pemelihara jalan itu sebanyak 18 orang. Untuk jalan desa, jalan PU. Iya, saya sampai dengar itu bahkan sampai disapu ya. Betul. Itu disapu. Nanti kita insya Allah ada operatornya, ada 18 orang tadi. Ada. Itu digaji oleh pemerintah desa. Iya, dari uang yang Rp1.000 itu. Jadi kita itu contoh di jalan PU ada pagar-pagar seperti itu karena memang kita tidak mau orang lewat itu buang sampah seenaknya. Ini bisa diterapin nih di desa lain. Jadi yang pertama kalau untuk sampah di RT itu pengelolaannya oleh Karang Taruna. Itu baru memang belum menyeluruh Karang Tarunanya. Belum menyeluruh, cuma ada beberapa Karang Taruna yang sudah jalan.
Kalau untuk di lingkungan ke-RT-an itu Karang Taruna yang terdepan. Oh. Kita punya garda K3. K3. Iya. Kebersihan, Nah, tapi kalau untuk kebutuhan pakaian, seragam, kayak namanya tuh roda apa itu dipenuhi oleh pemerintah desa. Iya. Nah, mobilnya kita belum beli. Insya Allah mudah-mudahan karena memang dana desa masih belum cukup untuk pembelian mobil bak sampah sampai saat ini. Karena memang kita selalu ada BLT, ya, BLT DD. Siap tidak siap itu hampir 1 miliar kita per tahun BLTDD yang kita salurkan. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya kita bisa membeli mobil bak sampah. Amin, amin. Karena memang kita pemeliharaan kebersihan itu kita laporkan juga setiap per 6 Jadi saat ini kendalanya di armada. Kita cuma di armada aja. Armada saat ini pakai armada milik kita pihak ketiga punya atau masyarakat. Punya masyarakat. Kita bayar kita bayar per satu rit itu mobil pick up ya. Bukan, truk. Oh, truk. 250.000 per satu truk gitu. Kita buang ke itu dulu ke apa? Ke TPST. Nah, itu ke Pasirayap. Pasiraya. Jaraknya berapa? Jaraknya mungkin dari sini 8 kilo lah ke Pasirayap. Ya. Ini memang menjadi PR, tapi bukan terlalu yang menjadi skala prioritas dulu. Karena kan memang ada prioritas yang lain. Tapi ini juga akan menimbulkan masalah, Bu. Betul. Karena yang kami tahu, rekan-rekan tahu Desa Padaluyu ini terkenal memang dengan kerapihan, keindahan dan kenyamanan gitu. Insya Allah, tapi sekarang kita udah mulai untuk jalan-jalan. Dibantu Bu, saya cerita sama teman-teman kita relawan. udah jalan contohnya jalan ruas Tanjakan Kali Astana itu sudah ada pembersihan. Parit Solokan sama yang kerja, termasuk Warung Gedang, Luwotan, Sarampo itu juga sudah. Sekarang dalam pasca bencana ini udah kita rapikan. Ini mulai lagi dari kita batas Cirumput. Ini baru mulai sampai Merimba tuh. Itu kanan kiri kita bersihkan. Dari uang yang 1.000, tapi kita tidak memakai dari masyarakat, tapi dari orang yang sudah ada SK-nya dari desa. Nah, sebelum ke pertanyaan yang terakhir nih Bu. Sebelum pertanyaan yang terakhir yang pamungkas, pesan Ibu untuk semua relawan dan donatur yang sudah masuk ke Desa Padaluyu apa? Saat ini kan pemerintah Desa Padaluyu, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur juga tidak lepas dari bantuan relawan yang dari mana-mana, mungkin bahkan dari seluruh Indonesia. Bahkan di kita ada yang dari Mataram ya, Sulawesi ya. Seperti itu. Apa pesan Ibu untuk teman-teman relawan? Pesan saya dari mungkin mewakili masyarakat Desa Padaluyu yang begitu banyak, mungkin jiwanya hampir 9.624 ini, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada semua relawan yang jauh berdatangan untuk membangkitkan Padaluyu. Mudah-mudahan relawan-relawan yang ikhlas tanpa pamrih mereka datang ke Padaluyu walaupun dengan bermacam kendala di lapangan, karena situasi lapangan itu sangat berbeda barangkali, karena setiap daerah itu punya karakteristik masing-masing, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan relawan tidak ada yang tidak ada yang kapok, tidak mau balik lagi gitu ke Padaluyu. Mudah-mudahan mereka balik lagi ke Padaluyu semasa kami masih membutuhkan mereka. Mudah-mudahan tapi kami bangkit. Untuk relawan baik yang kemarin dari Jawa Tengah hari ini juga pulang itu selama 23 hari yang sudah memberikan dari MTA ya, Majelis Tafsir Al-Quran dari Jawa Tengah, itu sangat luar biasa juga memberikan kontribusi kepada masyarakat untuk dapur umum selama 23 hari sampai 26.000 nasi bungkus yang mereka sajikan untuk masyarakat setiap hari, termasuk untuk pembongkaran rumah masyarakat, pembangunan juga rumah masyarakat, sanitasi air, musola, juga masjid, termasuk juga kesehatan sampai 16.000 lebih masyarakat yang sudah difasilitasi untuk kesehatannya oleh MTA dari Jawa Tengah. Alhamdulillah, kami sangat luar biasa bantuan dari luar yang sangat jauh-jauh untuk Padaluyu, termasuk juga alhamdulillah dari Bogor ini sudah 1 RW ya ditanggulangi baik dari logistik,
Dari logistik yaitu ketahanan pangan yang sangat membantu, yang sangat luar biasa, sudah mengurangi beban kami selaku pemerintah desa. Baik. Karena untuk saat ini walaupun kita memang punya dana desa, itu tidak bisa seenaknya. Kita ada aturan mainnya. Alokasinya memang kita itu harus di APBD perubahan dulu. Harus ada dulu dengan pemerintah, dengan BPD untuk pengalihan anggaran untuk tahun 2022 ini, walaupun cuma sisanya tinggal berapa. Ternyata kemarin kita ada keinginan untuk merubah item BLT yang 1 bulan itu tidak dicairkan karena untuk pembelian logistik ternyata tidak bisa aturan mainnya. Ya nggak bisa. Ya kita ya harus nurut karena memang itu anggaran dari pemerintah ya. Kecuali COVID kemarin. COVID ya, karena itu tidak bisa karena dengan catatan itu untuk pemulihan ekonomi. Iya, karena mungkin dana desa yang diberikan dari pusat itu ada 18 tujuan SDGs-nya tuh harus betul-betul tercapai sampai 2030 itu. Mungkin dana desa ini harus mampu untuk desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa cinta lingkungan, desa peduli pendidikan, kesehatan. Insya Allah pada lima bisa. Desa ramah perempuan itu kan harus tercapai. Dari 18 tujuan SDGs itu dan 8 mungkin tripekologi desa. Itu baik Bu. Harus sesuai. Berarti ucapan terima kasih untuk para relawan dari. Saya ucapan terima kasih banyak. Relawan walaupun memang Padaluyu saat ini memiliki juga swadaya masyarakat, saya ucapkan juga terima kasih nih untuk masyarakat Padaluyu. Memang kalau di Jawa Barat kita baru Padaluyu saya yakin. Ada swadaya Rp1.000 untuk kebersihan, Rp1.000 juga untuk kesehatan. Jadi Rp1.000 ini kita menanggulangi kesehatan masyarakat. Baik ODGJ pun kita bantu dari uang yang Rp1.000. Kita punya 4 ODGJ yang kita bantu dari mulai dia penyembuhan untuk ke rumah sakit jiwa, terapi dari sana dari rumah sakit jiwa beberapa kali kita masih belum ada di keluarganya masih belum ada peningkatan perbaikan, kita taruh di yayasan, kita bayar juga itu untuk makannya dari uang yang Rp1.000. Luar biasa. Mungkin nanti bisa dicontoh untuk program di desa-desa lain ya. Jadi kesehatan, kalau untuk kesehatan sebetulnya Padaluyu itu udah ada satu simbolis ataupun satu kata dari kesehatan bahwa kita sudah mandiri. Alhamdulillah. Mandiri kalau untuk kesehatannya kita sudah mandiri. Jadi masyarakat memakai ambulan mau kemanapun, ke Hasan Sadikin mau berapa kali, mau ke Bunut kemana tanpa bensin mereka sudah jalan, tanpa biaya BBM, tanpa bayar supir itu digratiskan total. Luar biasa. Dari satu orang itu kalau operasi kan nggak cukup 1 kali 2 kali kalau ke Hasan Sadikin karena harus kemo, harus apa, itu kita gratis total. Ini program Ibu luar biasa berarti. Tanpa bensin, mereka kemanapun tanpa bensin, tanpa bayar apa-apa. Berarti nggak bisa 4 periode nih? Nggak bisa. Alhamdulillah juga mungkin untuk Padaluyu, Ibu termasuk kemarin ada undangan dari Kemendes, Kementerian Desa, Kepala Desa Inspiratif 2022. Sebetulnya itu ada 106 kepala desa yang masuk nominatif nominasi Kepala Desa Inspiratif 2022, Kepala Desa Perempuan. Ternyata alhamdulillah kemarin ada keputusan berita acara dari Kemendes bahwa Padaluyu mewakili Jawa Barat untuk tahun 2022 kemarin. Luar biasa. Untuk Kepala Desa Inspiratif Perempuan, tapi ternyata tanggal 24 kemarin 24 November kita mau cek lapangan, ternyata tanggal 21-nya ada gempa. Jadi dipending semua, mungkin satu Indonesia dipending. Oke. Mudah-mudahan ini cepat bangkit Cianjur Bu. Amin. Nah, ini ada pertanyaan terakhir Bu, pamungkas nih. Keinginan dan harapan Ibu terhadap program yang dijanjikan oleh pemerintah pusat terhadap kondisi Cianjur pasca gempa. Harapan Ibu harapan kami selaku pemerintah desa ingin segera bantuan yang skala prioritas itu untuk rumah mereka ya. Rumah mereka itu karena apa? Karena kan Cugenang itu paling parah. Kecamatan lain itu sudah menerima bantuan dari pemerintah langsung. Tapi verifikasi di lapangan sudah dilakukan? Sudah dilaksanakan. Sudah valid ya Bu ya? Sudah valid, itu sudah valid. Dan kita itu kemarin menyampaikan ke BNPB itu sudah dikunci
dikunci oleh kepala desa sendiri, karena kita sudah menyampaikan ke BNPB melalui mahasiswa UNPI. Datanya sudah akurat, Bu? Sudah akurat. Kalau di lapangan itu sudah akurat, tapi nggak tahu nanti kan ada cek ulang katanya. Ada verifikasi kedua kalau untuk pembuatan rekening barangkali seperti itu. Tapi harapan kami ingin segera rumah masyarakat yang total rusak berat, ringan dan rusak berat, sedang dan ringan itu total 2.363 itu pingin segera dibangun. Karena harus cepat. Biasanya kan suka lama tuh, Bu. Ya jangan lama, jangan pakai lama, kasihan mereka. Karena apa? Yang pertama kita khawatirkan kesehatannya. Keduanya itu yang kita khawatirkan keamanan mereka. Saat ini di posko mungkin di tenda itu lebih dikhawatirkan kondisi kesehatannya. Betul, kesehatannya. Yang terutama yang rumah-rumahnya yang rata dengan tanah itu sampai 500 hunian, 500 rumah. Oke, nah update terakhir sudah sejauh mana sih, Bu, ini program untuk kebijakan dari pemerintah untuk warga yang terdampak rumah rusak ringan, sedang dan berat ini? Update-nya sejauh mana? Mereka menjanjikan apa? Menjanjikannya ya ada penggantian ya justru itu dalam waktunya kita bertanya tuh dalam waktu sampai kapan gitu. Kita terima belum tahu kita katanya ini baru katanya sebetulnya katanya nggak boleh ya, tapi katanya nih laporan tadi saya dengar bahwa itu Cugenang itu nanti tahap 2. Kalau Kecamatan Cugenang, berapa desa Kecamatan Cugenang itu? 16 desa termasuk Padaluyu. Ini tahap 2 tuh bulan apa gitu. Karena apa? Karena yang kita khawatirkan adalah masyarakat itu terutama balita. Sampai 2.000 sekian balita itu takutnya pada sakit. Semoga segera dibangun aja, dibangun uangnya yang mereka serahkan melalui rekening BE Mandiri itu kalau nggak salah. Tapi itu sudah disuruh buat itu, Bu? Belum, kalau Padaluyu belum. Kalau yang lain sudah. Maksudnya desa di luar Cugenang itu sudah. Kalau Padaluyu belum. Jadi si pemilik rumah itu sudah dibuatkan rekening untuk nanti. Belum, kalau Padaluyu belum, tapi di desa lain sudah. Kecamatan lain. Sudah. Ya, kalau Kecamatan Cugenang belum. Ya alasannya katanya dulu waktu awal terjadinya gempa karena mungkin laporannya bahwa Cugenang itu dan Pacet itu sangat parah, jadi harus direlokasi. Tapi kan tidak semua, ternyata tidak semua hasil cek lapangannya. Tidak semua wilayah. Ya, jadi berapa ditinggalkan. Persen gitu? Ya mungkin dari 16 desa cuma 8 desa lagi aman gitu kan, aman dari 16 desa itu. Karena kan PR itu, Bu, kalau relokasi, Bu. Iya, tapi kan bakal lama kalau relokasi kita. Kasihan masyarakat yang sekarang masih di tenda. Berarti harapan Ibu kepada pemerintah pusat ini harus segera diberikan bantuan kepada masyarakat, apalagi yang betul-betul rata dengan tanah itu. Karena yang pertama kita keamanannya, kesehatannya, pendidikannya harus kita. Karena Ibu cukup prihatin dengan kondisi. Prihatin lah, sangat prihatin karena mereka juga banyak donasi, namanya di tenda banyak donasi tetap aja. Kesehatannya nggak ada, maksudnya ya kita tidak bisa menjamin ya, namanya tidur di tenda setiap hari, walaupun kesehatan banyak yang datang, yang banyak memberikan bantuan pertolongan baik dari manapun, tapi kan tetap aja merasa was-was dan tidak nyaman. Kalau kecamatan lain yang warganya sudah dibuatkan rekening untuk penantian kebijakan dari pemerintah itu yang terdampak rumahnya rusak ringan, berat dan sedang itu berapa lama dari pembuatan rekening itu, Bu? Ibu tidak tahu ya, cuman karena memang waktu Pak Presiden datang ke Cianjur itu langsung memberikan bantuan 8.000 lebih lah untuk rumah yang berat, sedang dan ringan, tapi luar Cugenang. Di luar Cugenang. Cugenang sama Pacet belum, karena mungkin itu di mana waktu Jokowi itu? Di Kodim kalau nggak salah nggak tahu di Kodim, pokoknya di Cianjur aja. Karena saya waktu itu kan nggak ikut terlibat, nggak menghadiri gitu. Cuman kan kalau untuk Cugenang ini kalau kita nunggu yang direlokasi ya lama lah gitu, nggak bakal bisa cepet. Dan 8 desa kan mau direlokasi memang tidak semua, cuman dari warganya juga mau. Ya nggak tahu ya, karena memang itu mau tidak mau, suka tidak suka, kalau relokasi ya memang harus mau, karena mungkin nanti juga ya, katanya bahwa Cugenang ini kan ada lempengan baru ya tentang Cugenang, itu kekuatannya kan masih cuma 20 tahun, tapi kan
nggak tahu masyarakat mau menerima relokasi atau tidak. Tapi kan kalau memang untuk keamanan, kenapa tidak ya? Ya karena tidak semua, cuman yang ada di lempengan itu minimal 500 meter dari lempengan itu harus ada pembangunan. Jadi 500 meter itu tidak boleh ada pembangunan apapun gitu. Di radius itu. Berarti besar harapan Ibu pada pemerintah pusat agar program recovery untuk rumah warga ini dipercepat. Dipercepat itu aja. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda. Kita sebetulnya untuk ibu pribadi ya yang tahu tentang wilayah Desa Padaluyu, untuk saat ini mereka memang juga butuh logistik. Tapi yang mereka butuhkan sebetulnya adalah rumah. Papan ya. Ya. Selain sandang ada pangan. Ya betul. Karena apa? Karena kalau namanya logistik mungkin namanya Cianjur itu subur. Pertaniannya masih alhamdulillah. Padinya juga masih ada kalau yang ada barangkali ya, apalagi baru panen. Tapi minimal mereka rumah. Karena di Huntara itu kan nggak selamanya, karena itu sementara. Iya, itu. Oke, baik. Jadi terima kasih atas waktunya. Siap, jadi sama-sama. saya garis bawahi bahwa saat ini memang Desa Padaluyu Kecamatan Cugenang sangat mengharapkan kontribusi pemerintah pusat ini untuk cepat cepat memberikan kontribusi lah kepada mereka. Program recovery rumah-rumah. Betul. Kalau yang rumah-rumahnya apalagi yang betul-betul rata dengan rumah dengan tanah itu 500 rumah. Luar biasa. Kita berat karena beratnya apa? Dana desa yang diterima cuma 2,2 miliar. Kalau untuk pembangunan aja sesuai dengan juknis dari Pak Presiden bahwa yang berat 60 juta, sedang itu 30 juta, ringan 15 juta, ya kita mau pakai berapa tahun? Gitu kan, gak bakal cukup. Sedangkan kita 2.363 rumah. Lama. Kalau yang rusak ringan dapat berapa tadi? 15 juta. Dibelikan motor habis itu. Ya mudah-mudahan nggak usah dipakai beli motor ya, itu untuk rumah ya. Ya karena peruntukannya untuk rumah. Untuk rumah. Tapi insya Allah kita akan pantau kok. Kalau masyarakat menerima bantuan karena mereka langsung kan rekening masing-masing, kita akan pantau. Yang penting mereka itu namanya bansos ya, itu misalkan bansos, bantuan dari Presiden itu betul-betul dimanfaatkan untuk memperbaiki hunian mereka gitu. Oke. Pesan terakhir Ibu untuk warga masyarakat Desa Padaluyu apa? Pesan saya untuk masyarakat Desa Padaluyu, mudah-mudahan sabar, kita bangkit, kita ini dijadikan suatu hikmah bahwa kita dikenakan musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini suatu ujian, mungkin kita itu bakal kuat. Ada pelajaran, ada pembelajaran, ada hikmah di balik semua ini. Kita jadi asalnya yang tidak kenal jadi kenal. Kita tidak ada yang memberi, sekarang banyak yang memberi. Jadi tahu Desa Padaluyu. Jadi pada mereka tahu Desa Padaluyu itu mana lah. Mungkin dalamannya seperti apa, luarnya seperti apa ya. Tapi mudah-mudahan Padaluyu dari saat ini kita bangkit semua untuk masyarakat. Amin. Dan kembali kepada kembali semua kepada kegiatan yang biasa mereka laksanakan setiap hari ya. Setiap hari untuk khususnya para ibu-ibu guru ataupun dewan guru semua yang ada di Desa Padaluyu, kepala sekolah, tolong bimbing anak siswa didiknya biar mereka tetap pada pinter, walaupun tidak maksimal pembelajarannya cuma beberapa jam ya, segala keterbatasan, tapi tetap kita harus ada pertemuan dengan anak didik biar mereka seolah-olah trauma healing tetap kita laksanakan setiap hari gitu. Baik Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Kami juga turut prihatin. Semoga Ibu kuat dengan pemerintah Desa Cicadas. Saya yakin Cianjur kudu nandur, Cianjur kudu bangkit. Insya Allah. Amin. Atur nuhun atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.